Shalom teman-teman, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi kita di sini dalam PA Online GKJ Wonogiri yang nantinya akan diisi oleh Kak Herman. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan pada hari ini Engkau kumpulkan kami di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun ya Bapa. Ya Bapa, pada hari ini kami mau mengadakan PA online yang nanti akan diisi oleh Kak Herman. Kiranya Engkau berkati PA online ini dari awal, pertengahan sampai akhir nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk membuka PA online pada hari ini, mari kita pujikan bersama-sama. Pujian datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya berlindung padanya. Bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Nah, pada hari ini kita nanti mau belajar bersama-sama, yaitu belajar mendengar Tuhan. Di sini teman-teman pernah nggak sih mengalami pengalaman mendengar panggilan Tuhan gitu? Mungkin VB ada pengalaman mendengar panggilan Tuhan gitu apa? Aku sih ada. Dulu yang waktu kelas 10 SMA ini kan aku ikut di ekstrakurikuler musik. Nah, itu posisinya seleksi sama waktu untuk PTS itu jaraknya deket banget. Terus seminggu setelah PTS itu ada
event festival musik di SMA 1. Nah, itu tuh posisinya kan di ekstrakurikuler itu ada yang vokalis dari kelas 12. Ternyata itu nggak bisa untuk mengisi vokalis di band. Dan itu kan langsung guruku ngehubungin aku, bilang suruh ikut lah dalam latihan. Nah, waktu itu emang jujur banget aku takut untuk mengikuti itu karena aku sebelumnya belum pernah mengikuti event seperti terus itu. juga itu tadi ya bertepatan sama PTS juga, jadi bingung bagi waktu mungkin ya. Iya sih bener. Nah, tapi waktu pagi aku renungan jam 5 itu aku sempat tanya sama Tuhan kalau memang ini panggilan dari Tuhan, aku bisa mengikuti itu. Dan puji Tuhannya waktu aku ikut event itu ternyata memang itu berkat Tuhan. Puji Tuhan ya. Mungkin ada teman-teman yang lain mau sharing pengalaman mendengar panggilan Tuhan dalam pelayanan mungkin atau dalam hal yang lain? Oh ya, aku cerita pengalamanku aja yang baru-baru ini saya alami. Beberapa waktu yang lalu saya itu merasakan jenuh, rindu bersekutu, rindu berpelayanan, karena emang benar-benar sudah sangat lama saya itu mengikuti persekutuan gitu, udah sangat lama. Terus untuk pelayanan juga itu udah beberapa waktu yang lalu. Pokoknya saya hitungannya itu pasif dalam pelayanan. Gayung bersambut dengan adanya kerinduan saya itu tadi. Beberapa waktu yang lalu saya dihubungi sama Mbak Diana. Ditanya, bersedia nggak jadi MC di PA online? Karena tadinya ada kerinduan itu tadi, terus akhirnya oh ya, mungkin ini panggilan dari Tuhan gitu loh. Dari keresahan di hati saya itu tadi, terus langsung kayak dapat ini loh, ya wes nek kamu rindu bersekutu, rindu berpelayanan, ini kamu tak kasih kesempatan, kamu berpelayananlah di gereja di PA online. Kebetulan di pekerjaan saya sedang tidak terlalu sibuk, terus akhirnya saya mengiyakan untuk jadi MC di PA online di hari ini. Nah itu menurut saya pengalaman saya mendengar panggilan Tuhan dan saya meresponnya dengan ini tadi, bersedia untuk melayani gitu. Ya, untuk selanjutnya kita mau pujian penyembahan, yaitu pujian Dengan Apa Akan Kubalas. Mari kita pujikan bersama-sama. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku.
untuk pelayanan firman kali ini yang akan dibawakan oleh Kak Herman. Oke, terima kasih Mbak Sarah, Mbak Vivi, dan juga teman-teman semua. Oke, shalom teman-teman semua. Shalom. Ya. Loh, yang jawab di sini ya, yang di rumah nggak jawab itu. Oke, ya teman-teman, mari kita akan mengawali apa ini ya? Persekutuan online. Oh ya, ya soal ini rekaman. Ini saya guyon nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa. Ini orang sing guyu. Ya, mari kita berdoa untuk mengawali persekutuan kita kali ini. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu kepada kami. Tolong kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mau belajar, mengerti firman Tuhan. Tolong kami supaya bisa memahami kebenaran firman Tuhan itu dengan sederhana, sehingga kami betul-betul bisa melakukannya dalam hidup kami. Tolong kami semua, kami yang mendengarkan, yang menyaksikan di rumah masing-masing, kiranya Engkau sendiri yang juga memberkati kami semua. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah hanya oleh perkataan Tuhan saja yang boleh disampaikan, bukan dari apa yang ada di dalam dirinya. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya tentang mendengarkan Tuhan, betul ya Mbak Sarah tadi? Belajar mendengar Tuhan. Oke. Wah, ini ada yang sudah punya pengalaman. Tadi Mbak Sarah menanyakan mendengar panggilan Tuhan. Wah, ada yang sudah pernah dipanggil Tuhan? Oh, belum. Oh iya, saya juga belum pernah dipanggil Tuhan. Kalau sudah dipanggil Tuhan, saya tidak di sini ya. Nah, teman-teman, ini kita hari ini mau bicara tentang mendengarkan Tuhan. Kira-kira cara mendengarkan Tuhan itu bagaimana ya? Kalau dulu waktu di Alkitab itu nampaknya kok tokoh-tokoh itu bisa langsung dengan Tuhan mendengar. Kemudian ada yang mungkin dari para nabi itu langsung berbicara, kemudian ditunjukkan, oh ini mendengar Tuhan. Nah kalau sekarang bagaimana? Nah ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Nah saya ingin justru mengawalinya ini dari pernah enggak teman-teman itu mengalami keadaan-keadaan tertentu yang itu di luar dari yang teman-teman harapkan? Pernah ya? Tadi yang di-sharingkan itu suasananya positif-positif, menyenangkan. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk mengingat-ingat, mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami keadaan semisal kita sedang tergesa-gesa, langit sudah mendung, kemudian kita mau naik motor, sudah berpakaian rapi, hujan. Waduh, ini pernah ya mengalami seperti itu. Kemudian akhirnya, wah tidak berhenti-berhenti hujannya, nekat di tengah jalan kebanan. Wah ya, wah lengkap sudah itu ya mengalami yang seperti itu. Atau mungkin ini teman-teman yang di rumah, yang entah yang masih sekolah, kuliah, yang pakai fasilitas internet, yang pakai perangkat entah laptop atau HP ya. Kemudian di saat penting-pentingnya mau ngumpulin tugas, pakai wifi misalkan, ya, tinggal ngirim, tinggal satu klik gitu listriknya mati. Wah, itu ya, gagal semuanya. Ya oke. Atau teman-teman pernah, wah ini anak-anak muda itu mungkin pengalaman ini. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Wah, ini ya toh. Wah, siapa yang mengalami? Ayo yang di rumah bisa tunjuk jari. Saya tunjuk jari ya. Ya. Nah ini. Jadi pengalaman-pengalaman yang seperti itu, kira-kira itu maksudnya apa ya? Bagaimana kita mendengar Tuhan di dalam keadaan-keadaan yang seperti itu? Nah, ini menjadi pertanyaan dan perenungan bagi kita semua. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk membuka Alkitab kita dari ini satu ayat yang sudah sangat familiar, sering kita baca, sering kita dengar, dari Roma 8 ayat 28.
Roma 8 ayat 28. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk membacanya bukan hanya dari ayat 28 plus nanti juga membaca di ayat 29. Ya, Roma 8 ayat 28 dan 29. Saya sengaja pakai HP ya. Ini HP saya Alkitab loh ya. Membuka Alkitab ngoram dudu IG bukan YouTube. Ya, teman-teman. Jadi artinya kita bisa pakai Alkitab kita itu ya HP kita juga bisa kita gunakan untuk membaca Alkitab dan seterusnya. Artinya teman-teman butuh untuk membaca Alkitab dengan buku, butuh, gunakanlah buku juga. Tapi kalau saya sengaja memakai Alkitab di HP saya, artinya supaya teman-teman di rumah gunakanlah HP-mu juga untuk baca Alkitab ya. Karena HP itu kan dibawa kemana-mana, Alkitab kan nggak dibawa kemana-mana. Nah, pas bawa HP bacalah Alkitab juga. Oke, kita akan baca dari Roma 8 ayat 28 dan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di ayat 29-nya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, teman-teman semua, ini ayat yang sering kita dengar. Wah ya, saya sudah sering dengar itu mas. Ya Tuhan memang ngomongnya kalau segala sesuatu itu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah tapi faktanya enggak. Mungkin tadi yang disaringkan itu kebanyakan positif ya. Wah kalau pas begitu kita bisa mengakui, oh Tuhan bekerja dalam segala perkara. Tetapi coba bayangkan ketika tadi kehujanan mau telat kebanan. Teman-teman bisa menyatakan bahwa oh Tuhan bekerja dalam segala perkara. Puji Tuhan, banding gembos, kudanan, telas kebes, telat. Atau kemudian tadi mau mengumpulkan tugas tinggal di enter sekali, klik ngirim gitu, kemudian listriknya mati, wifi-nya mati, gagal ngirim. Dan bahkan mungkin kita nggak lulus dengan mata pelajaran atau mata kuliah itu. Waduh itu menyedihkan sekali ya. Kita bisakah mengatakan, oh Tuhan bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan. Yang ada malah marah-marah, ya kan? Gitu. Atau tadi ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, kemudian mengatakan, oh puji Tuhan, lega sekali. Nggak ada ya. Nah teman-teman, kita kadang melalaikan yang ada di ayat 29. Kenapa? Karena kalau kita melihat kebaikan itu dari sudut pandang kita, kebaikan itu adalah sesuatu yang sifatnya menyenangkan bagi kita. Manusia itu punya kecenderungan untuk melihat segala sesuatu itu yang instan. Makanan aja yang instan juga kok, ya kan? Sekarang banyak instan. Ya. Nah, manusia juga punya kecenderungan begitu. Kebaikan itu, definisi kebaikan itu rata-rata yang, misalkan hujan nggak kehujanan, gitu. Kemudian serempetan masih selamat tidak jadi. Nah, itu kebaikan. Oke, betul itu kebaikan. Tetapi pertanyaannya, apakah kebaikan itu hanya itu? Nah, jadi kita belajar untuk mendengar Tuhan di balik peristiwa-peristiwa ini. Saya akan ajak kita untuk baca di ayat yang ke-29 lagi ya. Karena kalau kita melihat di ayat 28 saja, cara memandang kita mungkin bisa tidak lengkap. Nah di ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ini berarti orang percaya ya, dipilih sejak semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Teman-teman, kebaikan yang Tuhan maksudkan di sini adalah kita menjadi serupa dengan anaknya, serupa dengan Tuhan Yesus. Apa yang dimaksud dengan serupa? Yang menjadi serupa adalah karakter, watak kita serupa dengan Tuhan Yesus. Artinya teman-teman, kalau tadi kita bertanya tentang bagaimana kita mendengar Tuhan, kalau kita tidak melihat kebenaran ini, nanti kita underestimate negative thinking ketika
bertemu dengan tadi yang dibahasakan panggilan Tuhan atau suara Tuhan. Karena apa? Misalkan ini kita teman-teman yang masih remaja atau yang sudah pemuda atau pemuda tanggung seperti saya ini, tuwek ya urung, remaja ya wis ora, pemuda ya ora patut gitu. Nah, mungkin di rumah ada yang ketawa ini ya gitu ya. Nah, teman-teman, jadi kalau kita tidak punya pandangan yang lengkap tentang kebaikan Tuhan, itu adalah karakter kita yang menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Kalau kita nggak punya pandangan itu, nanti sewaktu-waktu Tuhan menyatakan suaranya atau menyatakan kehendaknya dan kita mendengarnya, yang ada kita negatif. Contoh misalkan, wah Tuhan sudah menyediakan pasangan hidup bagimu. Nah, ini anak-anak remaja pemuda yang sedang mempergumulkan pasangan hidup, ya, wah Tuhan sudah menyediakan. Tetapi kemudian berpikir, wah nek dicepaki Gusti mesti entuke engko sing welik, ora ayu, ora glowing gitu ya. Nah, itu kadang kita sudah underestimate dulu dengan Tuhan. Kita sudah berpikiran yang negatif dulu dengan Tuhan. Wah, nek berpacaran dengan orang yang seiman itu, wong sing seiman itu buluk-buluk kabeh kok. Ya, yang dari tempat lain itu justru lebih menarik, misalkan begitu. Ya, ketawa boleh, nggak apa-apa, silakan. Ini MC-nya pada ketawa. Ya. Nah, teman-teman, jadi artinya kita harus sebelum kita belajar untuk mendengar Tuhan, kita harus tahu dulu bahwa yang dimaksud kebaikan ini tidak selalu yang itu nuansanya adalah yang glowing, yang menyenangkan, yang membahagiakan sesaat bagi kita. Ya, tidak. Tetapi yang dimaksud dengan Tuhan mendatangkan kebaikan ini adalah membuat kita dewasa di dalam karakter kita. Saya kembali ke kasus yang tadi itu. Kehujanan, kebanan, telat. Kalau kita melihat dengan sudut pandang kebaikan menurut manusia, itu enggak ada baik-baiknya sama sekali. Tetapi di balik itu, itulah sesuai tujuan Tuhan untuk membuat karakter kita makin dewasa. Nah, kalau kita menghadapi hujan, kebanan, telat saja tangguh, wah nanti menghadapi ditinggal pas sayang-sayangnya tadi juga bisa tangguh kan? Nah, ini kedewasaan. Ketika kita menghadapi keadaan yang tidak baik dan kita belajar mengalami itu berkali-kali, lalu kita bisa, oh ya, it's okay. Saya pernah mengalami yang seperti ini. Itu akan membuat karakter kita tangguh. Nah, inilah kedewasaan yang dimaksud. Jadi kalau kebaikan itu jangan dikira ya orang Kristen itu tidak kebal terhadap kebanan, tidak kebal terhadap putus cinta, ya, tidak kebal terhadap remedi gitu. Ya, jangan berpikir begitu. Remedi itu penting bagi orang Kristen supaya kita belajar lebih banyak. Putus cinta itu penting supaya membuat hatinya lebih bakoh. Nah, ini. Kebanan itu penting supaya membuat kita olahraga. Ya, apapun. Jadi keadaan-keadaan negatif itu Tuhan pakai untuk mendatangkan kedewasaan. Nah, teman-teman, sekarang bagaimana caranya kita mendengar suara Tuhan kalau kita sudah ngerti nih hal yang paling mendasar? Ya, kita akan melihat dari Mazmur 119 ayat 105. Ini Mazmur 119 ayat 105. Ini juga ayat yang sangat familiar bagi kita semua. Saya bacakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, firman Tuhan itu menjadi pelita. Pelita itu lampu. Kalau kita sedang naik motor, lampu motor itu pelita. Terang itu adalah ya lampu penerangan jalan. Jadi firman Tuhan itu memberi terang bagi langkah di depan, 1-2 langkah di depan, tapi juga memberi cahaya untuk jalan yang akan kita lalui. Nah, firman Tuhan itu berbicara dan itu menjadi suara Tuhan yang bisa kita dengar. Maka kalau kita mau mendengar suara Tuhan, ya kita harus ketemu dengan firman Tuhan. Caranya gimana? Ya, kalau Alkitab itu dalam bentuk tertulis, ya kita bisa baca. Bacalah firman Tuhan dengan rutin, maka kita bisa mendengar suara Tuhan. Jadi jangan kita berpikir bahwa
wah Tuhan tidak pernah menjawab doa-doaku. Lah kita tidak pernah menyediakan diri untuk bertemu akses dengan firman Tuhan, maka ya aksesnya ketemu dengan suara Tuhan jadi makin kecil. Maka ya kita harus datang untuk membaca. Dan sekarang banyak sekali firman Tuhan dibagikan lewat online. Ya, ada persekutuan online seperti ini. Jadi orang bisa menyaksikan dimanapun, di luar negeri pun bisa menyaksikan. Nah, jadi mari kita mendengar, membaca, menyaksikan. Ya, firman Tuhan, mendengar renungan. Ya, oke. Kemudian kita akan melihat, itu yang pertama ya, kita mendengar Tuhan dari firman-Nya. Itu yang paling umum. Yang pasti Tuhan akan berbicara lewat firman-Nya. Mustahil kalau Tuhan tidak berbicara lewat firman. Kemudian yang kedua, kita baca dari 1 Korintus 2 ayat 12. 1 Korintus 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi teman-teman, orang percaya, ya, orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya itu, di dalam hatinya dia menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu memberi dorongan-dorongan di dalam hati. Contoh paling sederhana, Roh Kudus itu membuat kita bisa punya dorongan untuk memilih satu keputusan tertentu. Kita diizinkan mengalami satu kondisi di mana harus memutuskan ikut A atau ikut B. Nah, Roh Kudus bisa memberikan dorongan dalam hati sehingga membuat kita, kok saya tidak tenang ya kalau ikut B, maka saya milih A. Nah, Roh Kudus bisa berbicara seperti itu. Artinya kita bisa mendengar suara Tuhan itu lewat dorongan-dorongan di dalam hati kita. Ini yang kedua. Lalu kita bisa mendengar suara Tuhan ini dari yang ketiga, Amsal 12 ayat 15. Ya, Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Orang bisa mengambil keputusan dengan bijak itu ketika dia mendengarkan nasihat. Nah, ini yang kadang sebagai anak-anak, entah remaja, entah pemuda, mendengarkan nasihat itu bukan hal yang mudah. Ya, ketika diberi komentar atau nasihat dari orang yang lebih tua atau orang tua kita sendiri terutama ya, wah itu susahnya minta ampun. Wah ibu itu kamu gaptek, nggak tahu apa-apa, sudah nggak usah komen gitu. Misalkan kita sering begitu. Ya, diberitahu, diberi nasihat, nah Tuhan bisa berbicara, kita bisa mendengar suara Tuhan itu dari nasihat-nasihat. Nasihat orang tua, nasihat guru, nasihat pembimbing rohani misalkan. Nah ini penting sekali, nasihat. Jangan menyepelekan nasihat-nasihat. Oke, dan yang terakhir, ini ada satu tokoh yang mengalami keadaan yang sangat-sangat tidak mudah. Belasan tahun dia mengalami keadaan yang tidak mudah. Kita akan membaca dari Kejadian 50 ayat 20. Ya, Kejadian 50 ayat 20. Ini menjadi ayat yang terakhir yang akan kita baca. Kejadian 50 ayat 20. Ini yang menyampaikan perkataan ini adalah Yusuf. Ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Teman-teman, Yusuf itu usia belasan tahun mengalami bullying dari saudara-saudaranya. Bullyingnya nggak main-main teman-teman. Dicemplung nih sumur. Ada yang pernah dibully oleh saudaranya dicemplungkan sumur? Wah, ya, dimasukkan ke dalam sumur lalu dijual. Wah, berarti apa ya? Saudara-saudaranya itu punya jiwa bisnis ya. Ya, dijual. Melihat peluang, betul sekali. Bayangkan adiknya sendiri dijual. Ya, Yusuf mengalami keadaan yang seperti itu. Ini kalau dia mau mengatakan, Tuhan bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan, saya yakin sulit juga di dalam kondisi seperti itu. Baru kemudian dia dijual di tanah orang, jadi budak di Mesir. Wah, agak mulai naik nih karirnya, karena jadi pembantu, tapi pembantu yang sukses. Karena dipercaya oleh tuannya yang bernama Potifar.
Tetapi digoda oleh tante Potifar, difitnah, masuk penjara. Wah, ini sudah jatuh tertimpa tangga, kecokot anjing. Nah, ini. Kemudian di penjara, tetapi karena dia mendapat penyertaan dari Tuhan, di penjara itu pun dia dipercaya untuk mengatur semua yang ada di penjara. Wah, itu hebat sekali loh. Seorang nabi dipercaya untuk mengurus apa yang ada di dalam penjara. Wah, ini hebat sekali. Karena penyertaan Tuhan. Tapi singkat cerita dia dilupakan oleh teman yang narapidana yang sudah sempat bebas, tapi melupakan dia, dan dia itu dilupakan sampai 2 tahun lamanya. Wah, ini 2 tahun itu lama sekali. Ya. Kemudian apa yang terjadi, teman-teman? Kemudian Yusuf diangkat oleh Tuhan menjadi seorang pejabat penting nomor 2 di Mesir. Yang pada waktu itu Fir'aun itu mimpi buruk, nggak tahu arti mimpinya, dan Yusuf bisa menerjemahkan mimpi, dan akhirnya dia bisa menjawab persoalan besar bangsa, bukan hanya Mesir, tapi bangsa-bangsa di sekitarnya juga mengalami kelaparan selama 7 tahun. Ya, kelaparan 7 tahun. Kita lapar 2 hari, 2 jam gitu aja sudah bingung, ya, nggak karu-karuan. Wah, langsung GoFood, GrabFood, langsung semuanya dipesen semuanya, ya. Nek tukang cilok langsung diborong kayak gitu. Nah, jadi ini kelaparan 7 tahun. Ya, kelaparan, tidak ada panen sama sekali 7 tahun. Kalau tidak oleh karena penyertaan Tuhan, Yusuf ini ya tidak bisa menduduki tempat itu, kemudian dia bisa mengatur, mengelola pangan yang ada sehingga 7 tahun kelimpahan itu bisa disimpan, tapi 7 tahun sebelumnya ada kelimpahan. Nah, ini yang perlu kita catat juga. Baru kemudian itu bisa disimpan untuk 7 tahun kelaparan. Dan singkat cerita, saudara-saudaranya yang membuli dia, yang membunuh itu ketemu, nyembah-nyembah. Ampun Doro, badhe tumbas sekul, tumbas beras gitu. Bukan beras ya, gandum waktu itu ya. Ya. Tetapi Yusuf tadi ya, dia melihat saudaranya dan dia bisa menyimpulkan bahwa betul kamu sudah mereka-rekakan yang jahat. Artinya dia bisa mendengar Tuhan bahwa selama belasan tahun dia menderita itu Tuhan sedang mendewasakan karakternya. Dia memahami itu, kemudian dia bisa menyimpulkan kamu sudah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang jahat itu untuk mendatangkan kebaikan. Dan lihat, yang disampaikan Yusuf itu bukan tentang dirinya loh. Kebaikan itu bukan tentang dirinya, tetapi kebaikan ini adalah untuk memelihara hidup bangsa yang besar. Bangsa yang besar itu siapa? Ya saudara-saudaranya ini, bangsa Israel. Tonton, bayangkan, kalau Yusuf nggak dibully, nggak dimasukkan penjara, Mesias nggak lahir loh. Kenapa? Karena Mesias lahir dari keturunannya Yehuda. Yehuda ini salah satu orang yang ikut makan dari hasil Yusuf mengumpulkan 7 tahun kelimpahan dan dipakai untuk 7 tahun kelaparan. Hebat sekali. Yusuf bisa menyimpulkan seperti ini karena kedewasaan karakternya ini. Nah, teman-teman, maka apa yang bisa kita lakukan untuk mendengar Tuhan? Yang paling utama adalah kita perlu melihat, belajar dari setiap keadaan. Setiap keadaan itu pasti mendewasakan kita. Kebanan itu mendewasakan kita. Diputus cinta itu mendewasakan kita. Remedi itu mendatangkan kedewasaan bagi kita. Tidak diterima di universitas yang didamba-dambakan itu mendewasakan kita. Kita dimarahi orang tua itu mendewasakan kita. Apapun keadaan itu mendewasakan kita. Itu hal pertama yang harus kita miliki. Keyakinan yang harus kita miliki. Nah, sesudah itu barulah mari kita mendengar firman Tuhan, kita setia untuk mendengarkan nasihat dari orang. Ya, dan kita bisa mendengar Tuhan, memahami apa maksud Tuhan, dan kita bisa dewasa, semakin dewasa karakter kita. Nah, semoga teman-teman semua kita bisa belajar bersama, merenungkan bagian firman Tuhan ini, dan kita bisa mendengar Tuhan. Kita bisa semakin dewasa, karakter kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Baik, kita akan akhiri ya persekutuan ini dengan berdoa. Ya. Bukan mengakhiri persekutuan ya,
mengakhiri firman Tuhan. Nah, gitu. Ya, ini daripada di-cut, nanti jangan di-cut ini ya. Ini aku keliru, tapi saya lanjutkan ya. Oke, kita akan berdoa untuk mengakhiri sesi firman ini. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena Engkau menunjukkan kepada kami bahwa Engkau terlibat di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Tapi tolong kami supaya melihat bahwa kebaikan ini adalah satu kebaikan yang utuh. Bukan hanya yang kami lihat kebaikan-kebaikan yang dunia pandang, tetapi kebaikan ini adalah kedewasaan seperti Tuhan Yesus, kedewasaan karakter. Tuhan tolonglah kami, supaya kami memiliki, mengimani, meyakini kebenaran itu. Dengan demikian, ketika kami mendengarkan Tuhan, baik dari firman-Mu, baik itu oleh dorongan-dorongan Roh Kudus, baik itu lewat nasihat-nasihat orang, ataupun itu lewat keadaan-keadaan yang Tuhan atur, kami bisa memahami itu sebagai kehendak Tuhan yang membuat kami dewasa. Tolong kami untuk menikmati setiap suara Tuhan, dari manapun, dengan cara apapun Tuhan mau menyatakannya kepada kami. Berkatilah anak-anak-Mu di sini, supaya bisa mendengarkan Tuhan dengan setia dan dengan keyakinan bahwa Tuhan bekerja untuk mendewasakan karakter kami. Terima kasih, kami sudah bersama-sama belajar. Tolong kami untuk bisa menerapkannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, saya kembalikan kepada Mbak Sarah dan Mbak Bibi. Terima kasih Mas Firman untuk firman yang diberikan tadi. Semoga dapat dimengerti oleh teman-teman yang ada di rumah dan dapat dijalankan sesuai firman Tuhan di kehidupan sehari-hari. Untuk menanggapi firman kali ini, mari kita pujikan bersama-sama KJ nomor 33, Suaramu Ku Dengar. Mari kita berdoa, doa syafaat, doa bangsa dan negara oleh saya sendiri, doa persekutuan dan gereja oleh Carla, doa studi dan pekerjaan oleh VB, dan doa keluarga Shalom. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, pada persekutuan kali ini Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Bapa, Engkau berkati para pemimpin bangsa ini. Kiranya Engkau beri kebijaksanaan dalam memimpin negara ini. Kiranya Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa ini, untuk kondisi pandemi saat ini. Kiranya Bapa, Engkau segera pulihkan bangsa ini, supaya kami dapat berkumpul bersama, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini secara langsung. Ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kuserahkan dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Haleluya. Ya Tuhan, tidak lupa lagi kami berdoa untuk gereja dan persekutuan ini. Engkau tahu
di masa pandemi ini kami masih berterima kasih karena kami masih bisa memuji dan menyembah-Mu walau hanya lewat ibadah atau persekutuan online seperti ini. Namun ya Tuhan, kami juga rindu untuk bertemu bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Tolong Engkau musnahkan wabah penyakit ini ya Tuhan, agar kami bisa berkumpul bersama lagi. Dan juga kami berdoa untuk pendeta, majelis, dan jemaat-jemaat yang lainnya. Tolong Engkau tetap lindungi kami, jauhkan kami dari perselisihan apapun. Kami tahu hanya Engkau yang bisa melindungi kami. Inilah doa kami ya Tuhan, haleluya. Bapak, kami juga berdoa untuk studi dan pekerjaan kami ya Bapak. Kiranya Engkau selalu memberkati kami, anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku SD, SMP maupun SMA dan kuliah ya Bapak. Kiranya Engkau selalu memberkati dan menyertai kami yang mungkin saat ini masih menggunakan daring ya Bapak. Engkau yang menyediakan dari media handphone, kuota dan lain-lainnya ya Bapak. Engkau yang membantu dan Engkau yang memampukan kami untuk menjalani ini ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami atau saudara-saudara kami yang saat ini sedang bekerja ya Bapak atau mencari pekerjaan. Kiranya Engkau memberkati mereka yang sedang bekerja di dalam kondisi pandemi ini, supaya Engkau memampukan mereka dan menjaga mereka untuk supaya selalu sehat dan beraktivitas ya Bapak. Bapak, dan kiranya yang belum mendapatkan pekerjaan, kiranya Engkau membantu dengan menguatkan dan terus berusaha untuk mencari pekerjaan ya Bapak. Doa yang kurang sempurna ini hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu saja ya Bapak. Haleluya. Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, karena Engkau telah memberkati kami dengan keluarga yang kebersamaannya kuat ya Bapak. Terima kasih Engkau telah memberkati kedua orang tua kami ya Bapak. Berkatilah kedua orang tua kami dalam pekerjaannya ya Bapak, baik yang di rumah maupun mungkin tetap harus bekerja di kantor ya Bapak, supaya rezekinya lancar ya Bapak. Dan berkatilah kami anak-anaknya ya Bapak, supaya kami dapat akur, supaya kami dapat menghormati orang tua kami ya Bapak. Dan berkatilah kerukunan kami dan kebersamaan kami, supaya walaupun keluarga-keluarga banyak yang bersekutu di rumah ya Bapak, kiranya tetap khidmat, kiranya tetap kental persaudaraannya dan tetap dekat denganmu ya Bapak. Mas Tuhan dan Yesus, haleluya, amin. Untuk menutup PA online pada hari ini, kita mau pujikan pujian penutup Semua Baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti persekutuan online kali ini. Semoga kita dapat bertemu di persekutuan online selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.